Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Kang Jedundra Putraka dengan NIM 2309106064. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem bus dalam arsitektur komputer. Pertama-tama, apa itu sistem bus? Sistem bus itu mengatur komunikasi antar komponen utama komputer dan data yang tersimpan di memori dapat diakses oleh CPU melalui bus yang hasil eksekusinya dapat dilihat melalui perangkat output seperti monitor. Agar kinerja komputer optimal, kecepatan komponen harus sesuai dengan manajemen bus yang baik. Contoh di sini, misalnya kita melakukan input berupa ketikan dalam keyboard. Nah, nanti pas ketikan itu masuk ke dalam CPU akan memproses dan menampilkan hasil tersebut kepada output. Output di sini dapat berupa monitor atau dapat berupa suara. Jadi di sini bisa visual atau non visual. Oke, jadi selanjutnya elemen penting perancangan dalam sistem bus. Nah, dalam perancangan sistem bus itu kita perlu memperhatikan beberapa elemen penting. Nah, elemen penting di sini sebenarnya ada 5. Di sini ada 3 dulu akan saya jelaskan. Parameter berdasarkan jenis. Jadi di jenis bus itu ada dedicated bus. Dedicated bus ini dibedakan menjadi bus yang khusus untuk menyalurkan data tertentu, misalnya paket data saja atau alamat saja. Lalu ada multiplex bus. Nah, multiplex bus ini menggabungkan saluran untuk data, alamat, dan kontrol. Keuntungannya adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga dapat menghemat tempat, sedangkan kerugiannya adalah kecepatan transfer data menurun dan diperlukannya mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultiplex. Lalu kedua ada metode arbitrasi. Arbitrasi di sini pada metode tersentral diperlukan mengontrol bus sentral atau arbiter yang bertugas mengatur penggunaan bus oleh modul. Arbiter bisa suatu modul atau bagian fungsi CPU. Jadi di sini ada terbagi juga menjadi 2, yaitu tersentralisasi, yaitu di mana pengendalian bus dilakukan oleh arbiter pusat, dan terdistribusi, di mana setiap modul memiliki kontrol logika sendiri untuk mengatur akses ke bus. Nah, yang ketiga ada timing. Jadi sinkron ini di sini ada sinkron dan tak sinkron, di mana sinkron dilakukan oleh clock, mudah diimplementasikan namun kurang fleksibel untuk perangkat dengan kecepatan berbeda. Sedangkan tak sinkron berarti bergantung pada validasi event sebelumnya, cocok untuk perangkat dan kecepatan, dan teknologinya bervariasi. Nah, timing sinkron dan tak sinkron ini biasanya digunakan untuk modul tertentu yang sudah jelas karakteristiknya. Selanjutnya ada lebar bus. Lebar bus di sini adalah lebar data yang menentukan jumlah data yang dapat ditransfer sekaligus. Sedangkan lebar alamat menentukan banyaknya lokasi memori yang bisa direferensikan. Semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer dalam satu kali waktu. Sementara semakin besar bus alamat, akan semakin banyak range lokasi yang dapat dijangkau atau direferensikan. Lalu ada jenis transfer data. Jenis transfer data di sini adalah operasi data mencakup baca atau read, tulis, dan kombinasi seperti read, modify, dan write. Bus harus mendukung semua jenis operasi ini untuk menjaga fleksibilitas komputer. Jadi semisal komputer itu tidak bisa digunakan untuk read, tidak bisa digunakan untuk write, atau tidak bisa digunakan untuk modify, berarti fleksibilitas komputer tersebut sudah menurun, di mana fungsionalitas dari komputer tersebut sudah buruk, sudah tidak dalam kategori yang baik. Nah, contoh-contoh bus di sini ada 4. Pertama ada PCI, USB, SCSI, Firewire. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai PCI. PCI di sini singkatannya adalah Peripheral Component Interconnect. Bus yang tidak tergantung pada prosesor dan berfungsi sebagai bus mezanin atau bus peripheral. Nah, di sini PCI memiliki kinerja tinggi untuk sistem I/O. Berkecepatan tinggi seperti video adapter, NIC, disk controller, sound card, dan lain-lain.
Nah, standar PCI ini adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz. Lalu transfer data 260 MB per detik atau 2,112 GB per second. Nah, keunggulan PCI ini tidak hanya pada kecepatannya saja, tapi juga murah dengan keping yang sedikit. Intel yang menerapkan PCI pertama kali pada tahun 1990 untuk sistem Pentium-nya. Lalu selanjutnya ada USB. USB ini cocok untuk perangkat-perangkat dengan kecepatan rendah seperti keyboard dan printer. Kebanyakan untuk perangkat-perangkat input atau kebanyakan untuk perangkat-perangkat input. Seperti yang kita lihat, misalnya kita punya controller, kita punya mouse, kita punya headset, kita biasanya memakai USB ini untuk inputnya. Nah, ini juga mudah digunakan tanpa perlu mengatur jumper atau buka casing komputer. Bandwidthnya dari 1,5 bps dengan kemampuan suplai daya untuk perangkat. Nah, selanjutnya ada SCSI. SCSI ini katanya adalah Small Computer System Interface. Perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh. Macintosh ini adalah lini dari Apple sebelum dikeluarkannya Mac, iMac, dan MacBook pada tahun 1994. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. Nah, SCSI itu menggunakan interface paralel dengan 8, 16, atau 32 saluran data. Dalam SCSI, memungkinkan perangkat bertukar data secara independen tanpa melibatkan CPU. Versi terbaru seperti SCSI 3 mendukung kecepatan yang lebih tinggi. Contoh-contoh bus-bus SCSI itu jadi SCSI itu sebenarnya dibagi menjadi 3 versi. 3 versi yang pertama itu dibuat tahun 1980, memiliki 8 saluran data dan beroperasi pada kecepatan 5 MHz. Versi ini kemungkinan sampai 7 perangkat dihubungkan secara daisy chain. SCSI 2 diperkenalkan tahun 1992 dengan spesifikasi 16132 saluran data pada kecepatan 10 MHz. SCSI 3 yang mendukung kecepatan lebih tinggi sampai saat ini masih dalam tahap penelitian. Nah, kita masuk ke contoh dari bus yang terakhir, yaitu FireWire. FireWire di sini dirancang untuk mendukung perangkat-perangkat berkecepatan tinggi seperti kamera digital dan televisi, menggunakan transmisi serial sehingga memerlukan lebih sedikit kabel. Nah, semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz perlu diimbangi dengan bus berkecepatan tinggi. Nah, contohnya di sini FireWire itu adalah PS1394 yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface I/O lainnya, yaitu sangat cepat, murah, mudah untuk diimplementasikan. PS1394 ini tidak hanya populer pada sistem komputer, namun juga pada peralatan elektronik. Contohnya kamera digital, VCR, dan televisi yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kelebihan lainnya adalah penggunaan transmisi serial sehingga tidak perlu memerlukan banyak kabel. Baik, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyaknya kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.